Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Korol Anwar. Di sini 192410102042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan. Mengikuti tugas yang diberikan, saya telah mempelajari JWT.io Introduction ini. Lalu saya juga sudah mengimplementasi JWT Basic Usage ini. Lalu untuk tugasnya sendiri, satu, buatlah client side berbasis web atau desktop untuk mengakses API menggunakan token JWT pada contoh implementasi di atas. Dua, buatlah video singkat untuk menjelaskan dan mendemokan hasil running program. Video diunggah di YouTube atau G Drive dan link di-share di mmp dalam file .txt. Lalu untuk overview-nya sendiri ya, untuk penjelasan singkatnya, ini full stop sebentar. Nah, di sini saya mengimport Flash ini untuk menjalankan library Flash yang sudah diinstal. Setelah itu ada JSONify untuk membuat response-nya itu berbentuk JSON atau dalam format JSON. Setelah itu ada import request. Dikarenakan kita menggunakan metode post untuk loginnya ya. Untuk login kita menggunakan metode post. Maka dari itu kita membutuhkan request karena kan sebagai contoh kan di sini nih. Sebagai contoh saya akan menggunakan API yang lain ya. Nah di sini ini kan ada ini API yang saya dapatkan dari studi independen saya. Di sini ada kita login pakai punyanya register. Ini kan ada metode post nih ya. Metodenya post. Di sini yang email, username sama password ini termasuk requestnya. Nah nanti setelah kita send si requestnya, nanti akan mendapatkan responsnya, respons tersebut. Jadi kita masukin email, username sama password. Habis itu API-nya ngerespon apakah si email sama username ini sukses di input. Nah kalau misalnya sukses, nanti jawabannya true. Kalau misalnya suksesnya ini false, berarti dia gagal di input. Lalu ada message-nya sendiri. Misalnya ini kan sudah di input nih. Nah kalau kita input lagi, nanti dia akan ada error message-nya. Lalu untuk pengimplementasiannya sendiri di sini, ini ada get JWT identity, di bawahnya ada keterangannya. Access the identity for the current user with get JWT identity. Nah, jadi ini itu digunakan untuk mendapatkan identitas user yang sedang login tersebut. Kan waktu user login, dia kan menggenerate akses tokennya. Nah, dari akses token tersebut kita ambil, lalu kita lihat namanya, siapa yang nama dari pemilik akses token tersebut itu kita lihat. Habis itu si JWT required ini kita gunakan pas waktu masuk ke protected-nya. Jadi pada waktu protected ini, semisal kita tidak punya token, kita tidak akan bisa mengakses halaman protected tersebut. Nah ini root with JWT required, which will kick up request without a valid JWT present. Jadi misalnya tidak ada JWT token yang valid saat ini, nah dia nggak bakal nampilin, bakal nge-kick si request tadi. Jadi misalnya kan kita waktu login ini, kita jelasin dulu lah. Untuk si JWT manager ini untuk memanage si JWT-nya tersebut digunakan pada ini.
Lalu untuk set access cookies-nya, karena kita berbasis client side, jadi kita kan nggak mungkin memasukkan si tokennya tersebut. Misalnya dari sini, ini kan ada ini. Kita login kali ya tadi. Nah, kalau semisal kita tidak client side, kita tinggal masukin token ini, kita copy tuh, kita copy di bagian authorization, habis itu bearer tokennya ini kita copy tuh. Nah, tapi kan kita pakai client side, jadi kita harus masukin ke cookiesnya, nanti habis itu kita ngaksesnya dari cookies tersebut. Lalu untuk unset cookiesnya, unset akses cookies ini kita gunakan pada waktu logout ya. Jadi pas waktu nge-logout itu, si cookies yang telah di-set tadi kita unset, sama juga si JWT cookiesnya kita unset juga. Setelah itu kita ada endpoint kosongan ya. Endpoint kosongan itu jadi biar di home-nya ini kita bakal langsung menjalankan fungsi login. Pada login ini kita mengarahkan template-nya ke login HTML yang telah dibuat. Di HTML ini termasuk cukup sederhana karena cuma ada form untuk input username, input password, sama button untuk submit. Setelah itu, nah ini ada user sama dengan request titik formnya. Request formnya itu tadi ya yang ini, form ini. Setelah itu ada if si username or if username tidak sama dengan tes atau passwordnya tidak sama dengan tes, maka akan return message with username or password, atau password atau username Anda salah. Nah, seumpama username-nya itu udah bener tes dan juga passwordnya itu udah bener tes, maka dia akan create access token atau generate access tokennya dengan identity si username. Lalu untuk responnya sendiri nanti akan muncul tuh login true. Jadi loginnya itu sukses, loginnya true. Habis itu set access cookies-nya kita ambil dari si response ini, dan juga kita nge-generate si access token ini, kita masukin ke cookies-nya. Setelah itu kita return response-nya dengan kode 200. Kode 200 itu apa? Jadi di sini tadi di login ini tadi kan ada status 200 tuh. Nah, status 200 itu berarti oke. Sedangkan status 400 kayak punya register tadi. Nah, ini 400, 401 dan seterusnya itu yang awalnya 400-an ya. Awalnya 400, misalnya 404 itu error not found, lalu 401 itu, nah di sini kita set error 401 itu bad username or password. Nah, ini kayak ini 422 itu unprocessable entity. Jadi karena si ini tadi udah didaftarin, terus kita daftarin lagi, maka dari itu dia tidak bisa, karena ada duplikatnya lah istilahnya. Lalu untuk rute endpoint yang protected, kita memakai metode get. Jadi si protected ini hanya bisa diakses seumpama kita sudah login dan si JWT tadi sudah di create atau sudah di generate, itu kita baru bisa mengakses si protected. Seumpama kita belum punya JWT tadi, lalu kita coba mengaksesnya, nanti kita akan di return ke halaman error. Halaman error ini termasuk
sederhana ya, karena di sini saya cuma men-setnya dengan tulisan error saja. Oke, lalu lanjut. Di sini juga ada logout-nya. Logout ini seumpama kita di protected ini kan kita bikinin ini, isinya itu welcome, lalu namanya sendiri didapat dari ini, name sama dengan current user yang didapat dari si JWT-nya. Nah, lalu di protected itu nampilin itu sama ada button buat logout. Nah, seumpama logout ini dipencet, dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, di fungsi ini nanti ada response yang berbentuk JSON yang menampilkan info bahwa logoutnya itu sudah true. Lalu setelah logoutnya true, kita unset si access cookies-nya. Setelah itu kita unset juga si JWT cookies-nya. Lalu kita balikin lagi ke response. Untuk lebih jelasnya, saya bakal mendemonstrasikan aplikasi website yang sudah dibuat. Kita masuk ke terminal. Oh ya, sebelum itu ada list. Nah, sebelum kita buat ini tadi, pertama kita harus nge-install si Flash sama Flash JWT Extended. Yang lainnya ini bawaan si Flash-nya. Lalu di Flash ini kita bisa langsung Flash run. Nah, dia udah running di localhost ya. Kita klik aja. Nah, jadi ini kalau seumpama saya mengikuti yang ini kan pakai /login tuh. Nanti dia harusnya gini, /login. Nah, tapi gara-gara tadi sudah saya set cuma slash doang, dia segini saja. Jadi loginnya itu buat homepage-nya lah. Misalnya saya salahkan terlebih dahulu pakai ASD, kita login. Nah, bakal si API-nya bakal merespon bad username atau password. Jadi password yang Anda masukkan, password atau username yang Anda masukkan itu salah. Kita coba inspect sehingga otomatis di cookies-nya itu belum terset. Nah, seumpama pertama kita coba ke halaman protected ya. Halaman protected yang mengharuskan bahwa dia itu membawa JWT atau dia harus login terlebih dahulu. Kita coba sebelum login. Nah, akan tertulis error. Mengapa? Karena di sini kan udah kita set itu. Seumpama bukan pakai ini, dia bakal pakai yang line 51 ini. Jadi dia bakal nge-return error.html. Nah, tapi semisal kita sudah login, kita login, login. Nah, responsnya akan berubah menjadi login true, bukan message bad username or password lagi. Lalu di cookies-nya sendiri dia juga bakal terset, tokennya bakal terset. Lalu kita tinggal coba ke protected-nya ini kita reload. Nah, bakal munculin welcome sama namanya. Nama kita kan tadi tes ya. Nah, jadi welcome tes. Habis itu di sini ada button buat logout. Jadi kan semisal kita ini kan masih login nih. Jadi kan dia belum logout nih. Kita coba di halaman lain, protected. Coba protected. Nah, ini kan masih bisa nih. Seumpama kita logout. Nah, logout sama dengan true. Nanti di sini ini kita reload. Nah, dia balik lagi ke error. Sekiranya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.